saya sedang berada di daerah aliran Sungai Bedadung, tepatnya di Jalan Semeru, bawah Geladak Jember, Kecamatan Sumbersari. Daerah Sungai Bedadung memiliki permasalahan yang cukup kompleks seperti sungai-sungai yang ada di Indonesia pada umumnya, seperti tingkat erosi yang cukup tinggi, tingginya tingkat sedimentasi, tingginya tingkat resiko banjir, serta tekanan penduduk dan ketidakseimbangan antara kebutuhan air dan ketersediaan air. Nah, menurut data Inaris, resiko banjir yang ada di daerah aliran Sungai Bedadung memiliki tingkat yang cukup tinggi. Hal tersebut terbukti pada tahun 2021, tepatnya di bulan Januari, debit air meluap akibat hujan deras yang mengguyur kota Jember, mengakibatkan banjir yang cukup besar dan berdampak pada kondisi perumahan warga di sekitar daerah aliran Sungai Bedadung. Banjir mengakibatkan masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman, dan banjir pun disebabkan karena beberapa faktor seperti intensitas hujan yang tinggi di awal tahun, kurangnya vegetasi yang ada di sepanjang daerah aliran Sungai Bedadung, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta pembuangan sampah sembarangan. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu dilakukan penanganan secepatnya agar resiko bencana banjir yang ada di daerah aliran Sungai Bedadung cepat terangani. Di sekitar sempadan sungai terdapat beberapa guna lahan seperti vegetasi tanaman, kawasan permukiman penduduk, serta beberapa bangunan perdagangan dan jasa. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan peruntukannya, di mana kawasan sempadan sungai merupakan kawasan lindung sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi guna menjaga ekosistem sungai. Selain itu, pada sempadan sungai juga ditemui permasalahan, yaitu pembuangan sampah yang langsung ke sungai. Hal tersebut menyebabkan timbulan sampah menggunung sehingga pada musim hujan datang berpotensi terjadinya banjir. Video tadi merupakan bentuk dan gambaran dari kondisi existing di daerah aliran Sungai Bedadung, tepatnya di Jalan Sumatera di bawah Geladak Kembar, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Nah, dari gambaran tersebut di sini saya ingin menginformasikan terkait dengan analisa resiko bencana pada kawasan tersebut. Nah, pada agenda pembahasan di sini saya menitik beratkan pada 5 poin. Yang pertama terkait dengan identifikasi kawasan. Nah, jadi di identifikasi kawasan ini berisi mengenai gambaran kawasan yang ada di daerah aliran sungai, tepatnya di bawah Geladak Kembar, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Dan yang kedua ada rumusan masalah. Dan yang ketiga ada manajemen resiko terkait dengan sumber daya lahan yang ada pada kawasan tersebut. Dan yang keempat merupakan analisa manajemen resiko. Dan yang terakhir adalah alternatif penanganan ataupun langkah penanganan yang harus segera diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kawasan tersebut. Yang pertama terkait dengan identifikasi kawasan, di mana daerah aliran Sungai Bedadung merupakan das yang paling besar di wilayah bagian timur Pulau Jawa yang lokasinya di Kabupaten Jember dengan luas 499,5 km persegi. Nah, jika dilihat pada peta, memang daerah aliran Sungai Bedadung ini cukup luas alirannya serta anak cabangnya. Nah, yang kedua, daerah aliran sungai ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pola permukiman masyarakat. Pasalnya, pada kawasan penelitian itu banyak sekali dijumpai kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut tentu merupakan masalah besar yang harus segera ditangani, melihat apabila pada
curah hujan yang tinggi akan menyebabkan potensi banjir yang besar. Dan yang ketiga, menurut data Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Satelit PB Jember menyatakan bahwa Kabupaten Jember, terutama pada kawasan daerah aliran sungai, itu memiliki keadaan siaga banjir. Dan di pojok kanan bawah merupakan titik koordinat dari daerah aliran Sungai Bedadung. Nah, ini merupakan kejadian banjir di daerah aliran Sungai Bedadung, tepatnya pada tahun 2020 di awal bulan, yaitu di bulan Januari, sempat terjadi kejadian banjir yang cukup besar pada kawasan tersebut, di mana air hujan yang mengguyur kawasan sekitar itu berdampak pada meluapnya sungai daerah aliran Sungai Bedadung. Nah, total terdapat 411 kepala keluarga yang terdampak banjir dengan sebaran di kawasan sekitar daerah aliran Sungai Bedadung di Kecamatan Rambi Puji, Sumbersari, Patrang, Jelbuk, Kalisat, Pakusari, dan Kaliwates. Dari lokasi-lokasi tersebut, saya sendiri memilih lokasi di Kecamatan Sumbersari untuk menilai dari analisa manajemen resiko yang terjadi. Nah, rumusan masalah di sini saya mengangkat 4 poin. Yang pertama terkait bagaimana sih kondisi guna lahan yang terjadi pada kawasan tersebut. Dan yang kedua, bagaimana permasalahan yang terjadi. Dan yang keempat, bagaimana manajemen resiko banjir di daerah aliran Sungai Bedadung. Dan yang keempat, bagaimana alternatif penanganan resiko. Dan di sampingnya merupakan ruang lingkup lokasi yang diarahkan pada Jalan Sumatera, Glada Kembar, Kecamatan Sumbersari dengan titik koordinat yang tertera pada layar. Nah, ini merupakan analisa manajemen resiko terkait dengan sumber daya lahan, di mana di sini dilihat dari kriteria dan bobot monitoring dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai yang ditinjau dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 61 Menhub 2 2014. Di sini saya mengambil data tersebut dari Jurnal Geografi dari penulis Wibisono yang diterbitkan tahun 2021. Bisa dilihat pada tabel bahwasanya ada beberapa subkriteria yang dinilai dari kondisi lahan di sekitaran daerah aliran Sungai Bedadung. Ada 3 subkriteria. Yang pertama ada persentase lahan kritis, ada penutupan vegetasi, dan yang terakhir ada indeks erosi. Nah, subkriteria ini merupakan sub yang penting yang harus ada pada kawasan daerah aliran sungai, terutama pada vegetasi, di mana vegetasi ini sangat mendukung sekali untuk menjaga ekosistem pada kawasan sungai. Nah, dilihat dari persentase lahan kritis, ini masuk dalam kelas sangat rendah, dan untuk penutupan vegetasi sendiri dinilai sangat buruk pada daerah aliran Sungai Bedadung, dan indeks erosi pun dinilai sangat buruk juga pada kawasan daerah aliran Sungai Bedadung. Nah, dari penilaian-penilaian ini tentunya kita harus segera atau secepatnya dalam penanganan daerah aliran sungai Bedadung, karena fungsinya sendiri merupakan fungsi kawasan lindung, sehingga perlu adanya upaya-upaya seperti penanaman vegetasi yang mendukung seperti itu. Nah, pada lokasi penelitian di daerah aliran sungai, tepatnya di Jalan Sumatera, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, itu didominasi oleh penggunaan lahan permukiman. Hal tersebut dapat berdampak pada terganggunya ekosistem sungai, sehingga potensi terkena banjir dan erosi itu semakin tinggi. Mungkin teman-teman bisa melihat pada video yang awal tadi bahwasanya bagaimana sih kondisi di sekitarnya. Dan di sini pun ada peta dari Citra, di mana kita lihat daerah aliran sungainya sangat padat sekali akan kawasan terbangun. Nah, yang keempat terkait dengan manajemen resiko, di sini dilihat dari peta risiko bencana banjir Kecamatan Sumbersari yang diambil dari Inaris. Di sini pada kawasan penelitian bisa dilihat warnanya sedikit kemerahan, yang artinya pada lokasi tersebut itu resiko banjirnya itu cukup tinggi. Dan jika dilihat dari analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti yaitu Wibisono di tahun 2021, terlihat bahwasanya
untuk skor dan kelas banjir di daerah aliran Sungai Bedadung itu sangat tinggi. Nah, tingginya nilai sedimentasi ini dapat disebabkan karena jenis tanahnya mudah tererosi dan juga curah hujan yang tinggi, menyebabkan permulaan terjadinya erosi pada agregat tanah. Selain itu, debit air dan curah hujan yang tinggi mampu untuk memicu timbulnya banjir besar di daerah aliran Sungai Bedadung. Selain dari banjir sendiri, ada beberapa yang dinilai di sini seperti regi aliran, aliran tahunan, muatan sedimen, dan penggunaan air. Nah, dari variabel tersebut yang nilainya atau masuk dalam kelas sangat tinggi ada muatan sedimen, regim aliran, dan banjir dengan skor yang masing-masing yaitu 1,5. Nah, skor dan penilaian ini sebelumnya sudah dinilai atau dianalisis pada jurnal yang tertera pada sumber di bawah tabel, yaitu Monitoring Kinerja Das Bedadung Kabupaten Jember, Jawa Timur yang diterbitkan di tahun 2021 oleh penulis Wibisono. Nah, ini merupakan bencana banjir yang terjadi pada kapan hari, yaitu di bulan Januari. Ada beberapa kondisi yang sangat rusak disebabkan oleh banjir. Nah, ini juga merupakan berita yang cukup ramai yang tertera pada beberapa sumber seperti Detik News, Merdeka.com, Okezone News, serta Kompas Regional. Dari permasalahan-permasalahan serta analisa resiko yang dinyatakan bahwa daerah aliran Sungai Bedadung itu cukup tinggi, perlu adanya alternatif penanganan seperti yang pertama, dilakukan kegiatan vegetatif pada kawasan yang mengalami degradasi. Pada lahan-lahan terjal perlu tanaman tahunan yang mempunyai daur terbang lama disertai bangunan sipil teknis yang sesuai dengan tindakan konservasi tanah. Dan yang kedua, pengembangan resapan biopori dan pengolahan sampah yang sesuai dengan peraturan terkait. Dan yang ketiga, konservasi sipil teknis terasiring yang benar, kawasan lindung harus terpelihara dengan baik, pengembangan tanaman kayu dan tanaman MPTS pada kelerengan terjal harus bersifat lindung atau mempunyai daur tebang yang panjang. Nah, alternatif penanganan ini harus segera dilakukan untuk sebagai upaya penanganan permasalahan banjir yang ada di daerah aliran Sungai Bedadung. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya dari analisa resiko dilihat bahwa resiko banjir di daerah aliran Sungai Bedadung sangat tinggi dengan tingkat erosi yang cukup tinggi pula. Dari dua permasalahan tersebut perlu dilakukan segera penanganan yang pas dan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Mungkin sekian pemaparan dan informasi dari saya terkait dengan manajemen resiko banjir yang ada di daerah aliran Sungai Bedadung, tepatnya di Jalan Sumatera di bawah Gelada Kembar, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.